Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Fajarian. Saya berasal dari kelas 1F dengan tugas mata pelajaran pengantar ilmu komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang mengenai generasi pertama komputer sampai generasi pertama. Sebelum itu, mari kita mendengar apa itu komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogramkan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Pada awalnya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer seperti komputer Athena Softbury dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputer dinyalakan pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukuran memakan satu ruangan. Generasi kedua dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. Univac diperkenalkan ke publik tahun 1951. Untuk menggunakan komersial, kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 615 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasional. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan memengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command Service and Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan FAX-nya. Komputer ini membawa pengembangan sistem operasi yang berpengaruh, Unix. Generasi keempat dimulai pada dasarnya 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan mikroprosesor. Di awal 1970-an, komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Dan generasi terakhir, generasi kelima, digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadi tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, Wolfsy, dan kecerdasan besar, atau lebih biasa dikenal dengan sertifikat IE, Artificial Intelligence. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa untuk share juga. Saya Muhammad Adi Fajarian. Inilah tugas saya dari ini pengantar ilmu komputer bersama Pak Heru Kurniawan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.